Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrol horor ya. Bro Ayung udah hampir lupa. Lama nggak ketemu sama Bro Ayung. Kemarin kebetulan lagi ada kesibukan lah yang sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget. Dan kemarin ada Bro Labib ya, udah nemenin Bro Ayung. Mungkin nanti juga ya Bro Labib kesini lagi karena berhubung kesibukannya belum selesai Bro Ayung. Oh gitu. Kayak gitu. Gimana Bro Ayung, apa kabar nih? Pura-puranya kita lama gak ketemu gitu ya. Baik. Padahal di belakang tetap aja ketemu gitu ya. Betul. Iya. Gimana Bro Ayung? Alhamdulillah sehat, baik. Nyapanya ntar dulu, cerita dulu gitu. Cerita dulu. Iya. Baik, Pi. Kamu mau nyapa dulu juga nggak apa-apa sih? Mau nyapa dulu juga? Mau nyapa dulu, nggak langsung cerita, ngobrol dulu? Iya, ngobrol boleh dulu, ya? Boleh. Ya, oke. Biar sopan dikit. Biar sopan. Ya. Baik, terima kasih. Belum dipersilakan, tapi aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali hari ini perdana Mas B datang balik kembali lagi gitu ya, hadir bersama lagi, kita bersama kawan-kawan semuanya ya, gitu ya. Tentu kawan-kawan itu banyak yang merindukan dirimu. Masa? Iya, banyak yang nanyain Mas B kemana dan lain-lain. Pokoknya aku baca komentar itu, aduh ini mau disampaikan gimana, sedangkan jenengan kan entah berantah gimana ya kan. Pura-puranya begitu ya. Jangan dihubungin, pokoknya aku lagi sibuk kan seperti itu. Terus gimana? Dan suasana di sini tanpa dirimu aku kan benturannya semakin banyak, ada yang cover begitu. Sama Bro Labib gitu ya. Apalagi ditambah sama Bro Labib. Nah, nanti Bro Labib juga kemarin agak minder. Ini tempatnya singgah sananya. Aduh Mas Biru kan seperti itu. Maunya duduk di sini beliau. Gak apa-apa. Tapi kayaknya Bro Labib juga udah mulai asik ya di sini. Gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Sesekali nanti gantian lah ya, nggak apa-apa. Boleh, tergantung panjenengan. Ya tergantung kondisi, tergantung sikon gitu. Tapi aku nggak mau nanyain sibuk apa sih? Enggak usah. Karena gue juga nggak mau cerita. Jadi gini aja, gue yang tanya. Hari ini ada cerita apa nih Bro Ayung? Udah lama nih gak ngedengerin nih. Seminggu kayaknya ada ya. Tentu datang ke sini ada cerita, tapi cukup bukan speechless ya, cukup angel buat ngomong. Aku pikir jenengan tadi mau rehat-rehat dulu, datang dari sana, dari puncak Menoreh ya Pi. Iya. Terus pura-puranya begitu. Tahu-tahu langsung pakai sarung, ayo kita ngetek. Waduh, grogi lagi kayak pertama dulu Pi. Ya auranya kan gitu. Beda ya. Canggung jadi. Canggung. Aku minder ini sekarang. Baiklah. Gimana Bro Ayung? Ada sebuah cerita Mas Bi. Tentu datang ke sini. Boleh cerita langsung? Boleh. Gak apa-apa ya? Lu kok tumben sih lebih sopan dari biasanya gitu. Cerita-cerita aja Bro Ayung. Kayak gitu ya. Baik. Pura-puranya kan sopan dulu. Iya, kesannya kan nanti gimana ya. Rusak kan? gitu ya. Ada sebuah kisah Mas Biru. Ini datangnya dari Bu Ranti. Dia mau mengisahkan peristiwa masa lalunya saat beliau muda. Ini Bu Ranti ini kawan subscriber atau dari tetangga atau dari? Mungkin berikutnya akan jadi subscriber. Oh, berikutnya akan jadi subscriber gitu. Berarti sekarang masih dipikirkan. Oh, masih dipikirkan. Katanya horor tapi banyak bercandanya, mungkin lagi ditelaah. Oh, begitu ya. Enggak apa-apa. Malah nanti kelapa horor dulu mungkin. Boleh. Iya, tapi ya itu diserahkan sama Bu Ranti ya. Tapi dia akan mengisahkan gitu pengalaman dikala beliau itu masih muda. Mas sekarang udah tua berarti. Tua usianya Bi. Oh, tua usianya. Packagingnya muda. Karena kena ini ya. Kena filter kamera gitu kali. Bukan memang aslinya. Berarti tetangga dong, berarti kenal dari orang lagi. Oh, dari orang lagi. Oke. Gitu. Dan orang itu mengatakan bahwa beliau Mas Ayung itu sering cerita horor. Ceritain akhirnya dibagiin. Iya. Nonton ya Bu, insya Allah Mas channelnya apa. Tapi kok nggak langsung tul begitu. Mungkin dipikirkan nggak apa-apa. Jangan temanku jangan-jangan horor tapi guyonan kayak gitu. Akhirnya kan nggak langsung. Dia harus perlu waktu kan, dicamkan dulu gitu. Ngomong apa gitu ya. Halo Bu Ranti. Halo Bu Ranti yang masih kelihatan muda dan cantik. Biar sagre. Ini nama asli bukan? Nama asli. Enggak samaran ya. Oke. Baik Bu Ranti, ceritanya akan dibawakan sama Bro Ayung. Baik. Nah, Bu Ranti itu di kala muda ya, sejak kecil dia menceritakan, aku itu bukan keluarga ningrat Mas, asalnya dari Jogja memang. Kami bukan keluarga ningrat,
Tapi yo nanti dulu Mas, aku itu anak paling bungsu dari 7 bersaudara. Itu perempuan terakhir. Nah, bontot ya? Iya, keluargaku itu keluarga gede. Karena paling bontot, kakakku sendiri udah punya ada yang punya cucu lah kakaknya. Saking banyaknya kakak ke atas gitu ya. Nah, ini keluarga besar, kami bukan keluarga ningrat, tapi namanya wong Jawa Tulen, bener-bener yang namanya praktik budayanya Jawa, tata caranya orang Jawa, praktiknya itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tentang hal apapun gitu loh. Dan aku maaf banget termasuk dulu orang yang berontak, nggak menerima itu semua. Itu menurutku udah usang hal yang seperti itu. Ini ceritanya Bu Ranti ya, ya. Jadi aku itu berontak, pengen keluar dari situasi itu. Aku tuh ribet, yang ini ditata cara diatur begini-begini, apa harus dihitung-hitung hari tanggalnya itu. Aku nggak banget seperti itu. Dan semakin lama keberontakanku aku tunjukin dari caranya aku berpenampilan, yang justru yang lain kadang-kadang di acara tertentu harus pakai kebaya, bajunya yang sopan perempuan ala perempuan Jawa, aku justru tak tomboy-tomboyin, main musik sama teman-teman, kadang-kadang jalan pakai motor, sengaja aku begitukan. Nah ini tentu kan dapat benturan keras dari kakak-kakaknya terutama. Kalau bapak sama ibu lebih anteng, mereka itu nggak frontal ngomong bet-bet itu enggak. Nah itu tahun berganti terus semakin kenceng, aku semakin berani menunjukkan perlawananku bukan dengan fashion terus cara-caranya dia tapi dengan omongan, berani adu argumen begitu lebih sama kakak-kakaknya. Terus jenengan menang Bu, ya kalah Mas katanya gitu. Tapi saat itu aku nggak menyadari kalahku itu karena memang harus kalah, tapi karena merasanya karena mereka banyak aku sendiri kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, terus aku semakin berontak. Nah, paling kejadian yang paling benar-benar fatal aku frontal lawan keluarga itu ketika usiaku di 23 tahun. Aku dijodohkan sama seseorang pria pilihan orang tua begitu. Dan sebagai catatan ya Mas katanya dicatat enggak waktu itu? Aku waktu itu Bu Mas bawa catatan. Nah ini mungkin yang bikin gitu. Dia nggak sukrip itu begitu bercanda, aku baru di sana aja udah bercanda. Iya. Itu nggak tak catat. terus langsung pura-pura tak catat. Monggo Mas, ada emosional sedikit. Jadi di 23 tahun saya itu mau dijodohkan dengan seorang pria pilihan orang tua. Dan sebagai catatan, kakak-kakak saya dulu juga dijodohkan semua sama orang tua. Loh kok manut gitu loh. Kan harusnya punya pilihan sendiri dan lain-lain. Dia pengennya, aku pengen punya pilihan sendiri. Apalagi yang dijodohkan sama Bu Ranti tadi, Ranti muda. Seseorang yang sama kayak mereka modelnya, Bi. Jadi jawani, orangnya anteng, lemah lembut gitu. Enggak banget, Mas. Aku pengennya yang sosok lelaki yang ini loh. Terus punya aktivitas luar yang padahal kan aslinya orang yang lembut. Dalam tata cara juga kan banyak kegiatan yang ekstrim ya Bi. Tapi mungkin waktu itu dia belum terbuka pikirannya. Dia nggak mau menolak mentah-mentah Bi. Menolak mentah-mentah. Biasanya dibahas udah lupa. Situ lebih anteng ini. Gue nggak suka kalau udah ditebak. Oh gitu ya, baik. Asik. Oke. Nah terus. Akhirnya dia itu benar-benar menolak dan dapat tekanan hebat dari kakak-kakaknya. Itu nggak diceritain aku berantemnya kayak apa Mas. Yang jelas aku pintar-pintaran ngomong. Nah ini sama bapak juga aku matur. Ngomong sama bapak, Pak aku nggak bisa Pak untuk kali ini. Yang lain aku terpaksa nurutin dari zaman kecil sampai sekarang. Tapi ini aku nggak bisa. Tapi bapakmu ini Bu, apa dia marah-marah atau gimana? Enggak Mas, anteng. Yang ini jadi kadang-kadang bikin aku merasa bersalah. Bapak itu nggak marah, nggak apa katanya. Karepmu nduk, itu pilihanmu. Kami cuma mengarahkan, memilihkan. Kalau situ kamu punya pilihan dia monggo katanya. Nah ini kakak yang penting kamu ketika nolak sama kakak kamu, bahasamu yang halus, tuturmu yang halus. Kamu perempuan gitu, jangan ngomongnya sampai marah-marah begitu, nggak elok katanya seperti itu Bi. Nah singkat cerita Mas, akhirnya karena aku dipaksa terus menikah sama si tadi pilihan bapakku namanya Mas Imam. Dia ya pengusaha kuliner Mas sebenarnya Mas. Tapi aku nggak tertarik belas ya karena apa?
ya kayak keluargaku kayak gitulah, serba hitung-hitungan, keluarganya juga seperti itu. Singkat cerita, aku itu dari saat itu dijodohin nyari pilihanku sendiri, orang yang selevel sama dia lah Ranti, dari pandangannya menurut Ranti seperti itu. Nah, terus orang yang bergaul keluar, yang pikirannya udah mana-mana katanya seperti itu. Dan aku tak beraniin diri, tak temuin sama keluarga, namanya Mas Hendri, orang Jakarta, tapi aku nggak mau ngomong kata Bu Ranti aslinya orang mana. Tak bawa ke rumah, tak temuin sama keluarga. Yo jelas kakak-kakakku itu rada kurang nanggapin dengan inilah, kurang seret begitu ya mungkin. Dia juga unggah-ungguh kan berbeda orang kota begitu. Iya ya Bu ya. Terus gimana Bu? Begitu juga aku lihat orang tuaku, ibu kayak rada nggak seret banget, tapi dia sih nggak ngomong, tapi matanya itu nampak kalau dia itu benar-benar kecewa sama aku gitu loh. Tapi kayaknya wis kadung Mas, aku pokoknya sama ini harus sama ini. Kalau Bapak anteng. Itu aku maksa, dan Mas Hendri pun ngomong bahwa kita mau menikah, niatnya mau poyanan begitu Bi. Waduh kakak-kakak pokoknya nyerang semua, nggak bisa, kamu harus tahu ini bibit-bibitnya itu siapa, orang dari mana. Aku lawan terus, pokoknya ini urusanku, kehidupanku. Aku makasih sampean pada panjenengan udah pada ngurusin aku, ini hidupku sendiri, pernikahan seperti itu. Menikahlah Bu Ranti, singkat cerita seperti itu Bi. Dan menikahnya nggak mau di Jogja sana Bi, di gedung daerah sana, Jakarta sana. Boyongan kan dari Jogja ke sana wis. Nah bapaknya kan ditekan sama kakak, Pak kok oleh, kok kenapa boleh sih Pak, kok jenengan cuman anteng. Enggak, Ranti emang harus ngalamin yang seperti ini dulu katanya, dengan keantengannya Bi. Akhirnya menikah pun Bu Ranti ngomong, aku menikah tapi ya aneh juga sih Mas. Aku mungkin karena saking emosionalnya pengen nunjukin sama keluarga, nggak pernah nanyain bapak ibunya si Mas Hendri itu mana. Terus aku nggak pernah diajak ke rumahnya gitu loh, ketemuan. Menikah ya pokoknya persiapannya, bahkan preweddingnya udah semuanya, tapi aku nggak pernah mencoba pengen tahu orang tuanya dan lain-lain. Itu ngomongnya katanya udah meninggal Bi katanya. Jadi hadir, kalau laki-laki kan nggak perlu ini. Sorry. Orang tuanya hadir semua di situ, rame pernikahan, dan nggak pakai beskap-beskapan kayak orang sana Bi. Modelnya modern, nah pernikahan ala modern. Tapi di sini Mas ada yang berbeda. Aku setua itu, seumur segitu 23 tahun, pernah ngeliat kakakku yang berapa sab di atasnya itu menikah. Nggak pernah satupun lihat bapak menangis begitu Bi. Tapi kala itu setelah bapak ngelepasin saya ijab kabul, bapak itu benar-benar nangis sesenggukan di situ. Sampai aku kerenyuh banget kok bapak nyampe begini. Aku apa benar aku sesalah itu kayak dulu Bi, di pikirannya Bu Ranti. Tapi lagi egonya menang lagi Bi. Enggak, pokoknya aku harus kuat dan harus nunjukin aku nggak seperti mereka, tapi aku bisa seperti itu. Singkat cerita ya ada lagi yang aneh. Biasanya kan ada acara besan-besanan, sampai pada nanyain pengen datang ke rumahnya itu loh, Hendri itu orang tuanya mana. Tapi Hendri ngomong nggak usah yang kayak gitu, nggak usah, itu udah kuno kayak gitu Bi. Padahal kan itu lazim banget ya. Lagi-lagi Ranti kayak kalah Bi nurutin Hendri, dan sebisa mungkin ngomong ke orang tua sama saudaranya, nggak usah pakai acara-acara kayak gitu. Keluarganya maksa, nggak bisa, kita harus tahu. Lagi-lagi bapaknya yang ngomong, wis nggak apa-apa, mulia katanya, balik aja ke Jogja seperti itu. Nah singkat ceritanya lagi kemudian, ya namanya itu ya Mas, aku baru ngerasain setelah menikah ternyata ya Allah, Hendri itu aku izin ceritanya, aku malu. Dia itu yang tadinya di luar dugaan, bener-bener kasar orangnya Bi, orangnya kasar. Aku nggak ditempatin, aku pikir nanti ditempatin di rumahnya dia sama orang tuanya lah, dikenalin dan yang lain-lain, walaupun ngomong udah meninggal, tapi kan ada rumahnya, ada fotonya, paling nggak begitu. Ditaruhnya ada rumah sendiri di daerah Jakarta Selatan di sana. Nah itu dari sana aku melihat Mas Hendri yang kayak menurutku modern, dan justru dia itu justru praktiknya lebih dari yang aku pernah lihat gitu loh di Jawa sana. Dia itu orang malah klinik banget, dia punya kamar khusus, sering ritual begitu. Dan yang aneh lagi ketika aku ngomong nekur, dia marah.
pok, main tangan kayak gitu. Yang aneh, aku nggak bisa ngelawan, kayak mulutku itu kayak ditaleni gitu kalau diikat. Kamu harus nurut. Aku ya ngelayut lagi, ngelendot sama dia padahal harus dipukulin. Aneh banget. Apa kayak diguna-guna kayak gitulah Mas. Mungkin aku ngerasanya pengen cerita ke nelpon bapak malu, pengen nelpon sama yayu-yayu sama abang-abangku ya malu, tak simpen sendiri. Nah dari sana ternyata aku tahu aku bukan istri yang pertama, Bi. Ada istri-istri yang lain di rumah-rumah yang berbeda. Dan satu ketika yang bikin aku paling aneh lah, paling di situ aku nggak bisa menerima banget. Ada kejadian ini begini, dia ngomong, aku kan namanya istri ya, pengen digauli begitu ya, Bi, seperti umumnya. Kok aku nggak pernah dipegang, nggak pernah diajak tidur bareng. Aku nanya, Bang, ngomongnya Bang, kenapa sih kamu nggak pernah ngajakin aku tidur bareng kayak gitu? Singkatnya kayak gitulah kasarnya begitu. Itu marah-marah lagi, Bi. Aku itu nggak bakal ngajak tidur kamu kecuali malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon, Bi. Katanya seperti itu. Loh, kenapa harus pakai malam-malam kayak gitu? Kamu tuh lebih-lebih dari orang tua aku kayak gitu. Tapi ini buat apa? Kenapa harus kayak gitu? Cuman ngakak-ngakak, katanya ketawa-tawa. Kamu itu buat ketawa ya. Hendri, gede tinggi ya, Bi ya. Dia itu ketawanya setan biasanya, Bi. Ya pokoknya dia terkekek-kekek sambil main tangan, pokoknya enggak, kamu itu sebenarnya aku begini main tangan ya sambil menari-nari. Aku itu enggak mencintai kamu, kamu itu udah tak survei dari dulu. Emang lahirannya dia itu Selasa Kliwon, Bi. Jadi harus menikahi. Mungkin ada kayak syaratnya untuk menambah kekayaan, kekuatannya dia, pengaruh dia harus menikahi gadis yang Selasa Kliwon. Nah itu nanti lahirannya Selasa Kliwon. Boleh gue putus sebentar? Boleh. Apa gue barusan beberapa hari yang lalu dapat cerita tentang pesugihan juga kayak gitu. Praktek pesugihan. Ini yang tapi ini nggak semuanya ya. Soalnya kan kita sering dengar ada orang hamil tiba-tiba bayinya hilang gitu. Iya kan? Benar. Sering ngedenger fenomena gitu. Nah, ada ternyata satu pesugihan yang seperti itu, Bro Ayung. Gimana, Bi? Setelah usia 7 bulan, itu akan dikorbankan. Pesugihannya itu pesugihan kuntilanak. Raib? Iya, raib. Jadi kayak dikasih ke si kuntilanak itu. Tapi ntar nanti gue coba bawain di Lapak Horor aja. Detailnya seperti itu. Tapi selentingan pernah dengar seperti itu. Iya, kayak gitu pernah dengar juga ya. Oke, ya wis lanjut aja, Bro Ayung. Sorry, tadi kepotong. Tadi ya? Enggak, itu cuman itu doang. Gue buat pengingat aja, takutnya lupa. Oke. Tak lanjut lagi. Itu ternyata buat menambah ritual, menambah kekayaan, pengaruhnya dia buat kekuatan juga. Aduh, kok suamiku jadi sosok seperti itu? Ternyata di luar ya basket segala macam lebih yang odor-odor yang keren-keren gitu loh. Gitaran gitu, juga kayak musisi begitu. Tahu-tahu di dalam rumah itu ada kamar yang nggak boleh dimasukin sama sekali, bahkan kuncinya kecuali dia. Itu bau kemenyan sering begitu, Bi. Dan ya Allah, kok aku target, ternyata ini aku target. Tapi ketika marah, dielus, Bi, katanya tengkuknya digini, langsung pengennya meluk kayak gitu terus, Bi. Kesirep gitu ya? Kayak kesirep, bener-bener aku nggak bisa melawan sama sekali. Tapi kalau Mas Hendrinya nggak ada, aku keinget sama Bapak, sama Mas kayak gitu. Akhirnya sama Mas sama Yayu gitu. Akhirnya aku jalan keluar, gimana cari jalan keluar? Aku mulai nyebut, katanya dari dulu keluarganya itu orang yang taat. Aku tuh paling balelo, paling bader kayak gitu. Itu mulai aku sholat apa ya kayak gitu, Bi. Mulai dia sholat. Nah ini ada kejadian aneh banget ini. Boleh. Sekarang ingat terus, Bro Ayung. Terus gimana? Dia mulai nyebut, mulai ibadah. Iya, gitu mulai dia itu karena tertekan, pengen ngomong bapak malu, pengen nelpon sama saudara malu. Dia kayak sama Hendri dielus juga nurut, angel banget, tapi ini muka bonyok semua buat bulan-bulanannya dia kayak gitu. Akhirnya apakah harus lari? Oh iya, aku harus lari ke sana. Selama ini aku nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat. Itu dia mulai ngambil wudhu. Dari situ rumah tuh biasanya memang kelihatannya anyep,
tapi nggak pernah ngeliat apa-apa. Giliran dia mau wudhu, Bi, itu kan di kamar ada ya kamar mandinya sendiri kayak gitu. Aku nggak mau di sini sambil ngeliat ada Mas Hendri, nggak. Kalau ada nggak boleh, Bi, nggak boleh sholat. Nyampe sholat aja nggak boleh, karena dia Muslim katanya. Nah itu akhirnya dia ke belakang kamar mandi lain begitu. Aku jalan, Mas, kayak jadi lampu itu temaram begitu. Ada sosok yang pertama kali aku melihat dalam hidupku, katanya ada sosok itu yang jadi bayanganku itu double begitu loh. Kan dari lampu dari arah sini begitu, Bi, ada bayangan gini. Kok ada bayangan dua? Aku pikir ada orang yang ngikutin. Langkahnya juga ada. Langkahnya nggak bareng sama aku. Kalau itu kan tetap pakai sendal gitu. Tek tek tek. Itu ada langkah yang lain di belakang, bayangannya ada, orangnya nggak ada. Nanti ini siapa kok kayak gini tuh, merinding semuanya ya giliran itu. Pokoknya aku pasrah, aku mau lari sama Allah, lari sama Allah. Giliran wudhu, habis wudhu itu pertama kalinya ya setelah kecil tak pernah sholat. Yakin pas sudah gedean kan udah lama stop, terus dia balik lagi. Itu mau jalan ke arah kamar, itu memang mau kena aja, memang ada tapi nggak dipakai. Ya biasa buat pernikahan ada kayak gitunya ya. Buat apa ya namanya, mas kawin. Itu bener-bener mau tak pakai, tapi jalan dari tadi tempat wudhu sampai ke kamar itu ada mungkin mau 7 meter 10 meter lah. Kaki itu nggak bisa melangkah, berat banget katanya. Sorry, dari tempat wudhu mau balik lagi, mau ke sholat. Kamar, iya, mau sholat itu benar-benar berat banget. Ada yang ganduli apa, Bu, gitu. Nggak ada sosok sama sekali. Sosok yang tadi kata ikutin juga nggak ada sama sekali. Tapi benar-benar kaki itu berat banget. Aku tuh berusaha nindak gitu, melaku jalan. Berapa tindakan aja, berapa langkah tuh bisa. Allah, sakit semua sampai tak geser, tak angkat begini. Apa ini dosa-dosaku selama ini atau apa? Mau sholat itu kayak setan-setan yang jero awak di dalam tubuh itu nggak mau buat sholat. Mungkin begitu penelaranku, Mas. Tapi nggak ada yang lihat, nggak ada sejauh itu. Jadi terus berusaha, Bi, katanya nyampe pegangan pintu kusennya buat narik badannya sendiri supaya nyampe ke kamar. Susah ngelar sajadah nyampe benar-benar ditekuk begini. Akhirnya sampai di situ saya bukan kena susah banget, Mas, nyebut Allah, ampun katanya begini seperti itu. Nah ini ketika aku mau sholat begini nggak nyampe ke atas begini, walaupun nggak bisa, Bi. Cuman segini doang, udah mentok. Jadi kayak kekunci semuanya. Nah itu berapa lamanya dengan ngalamin kayak gitu, Mbak? Itu mau setengah bulan katanya. Sampai benar-benar ada gerakan komplit sholat, dia bisa begitu ya. Itu sakit tetap. Nah ini aku mulai bisa ngalahin pengaruhnya Mas Hendri. Nah itu belum jatuhnya. Nah ini ada peristiwa yang anehnya begini lagi, Mas. Setelah itu ya, aku mimpi ketemu Mas Imam yang mau dijodohin. Jadi Mas Imam di sananya, aku itu di belakangnya Mas Imam. Jadi ada kayak ruangan gelap begitu, kamar. Terus aku dalam keadaan terikat, ada tiang satu hitam juga. Aku tangannya ke belakang begini. Mas Imam itu nadangin pakai tubuhnya dia. Itu begini, Bi, katanya. Mentang lah begini. Itu lagi dicambuk-cambukin, lagi digoda-goda sama makhluk-makhluk. Menyeramkan banget katanya. Pokoknya bulu-bulu matanya pada keluar begitu. Awas, minggir, kamu minggir. Dia tetap bertahan. Sakit-sakit teriak kayak gitu. Yang lucu, yang aneh, wong mimpi ya, padahal aku di belakangnya, tapi aku melihat kejadian itu. Dan Mas Imam seakan tidak kesakitan, Bi. Aku itu senyum. Terus, Mas, kenapa kamu melakukan itu? Gak apa-apa deh buat kamu, katanya seperti itu. Akhirnya aku, loh Mas Imam, kok aku mimpi Mas Imam kayak gitu, ada apa ya, ada apa? Akhirnya diberani-beraniin, dia itu nelpon ke Mbak Ayunya, yang paling deket lah, yang mungkin nggak bakalan ngomelin macam-macam begitu. Namanya Hanum, sama asli tapi ini. Jadi nelpon ke Mbak Hanum ya. Iya, nelpon ke Mbak Hanum, itu ngomongin semuanya. Mbak, aku pernikahanku seperti ini, Mbak. Oh, kamu sekarang udah ngomong seperti itu ya? Apa namanya, Ran? Bapak pernah ngomong, adikmu lagi jalanin penderitaan, biar ngerti, katanya seperti itu.
oh bapak ngomong kayak gitu, kamu cerita diceritain semuanya ke Hanum, Bi. Itu rasa sedikit lega. Mbak, gimana caranya Mbak, aku pengen ngubungin bapak, aku kangen banget sama bapak, aku rindu bapak, aku merasa bersalah bapak itu, ya Allah aku udah begini banget, diceritain mau sholat aja susah. Ya kita, ya wis Ran, kamu yang penting baik-baik di sana, kamu tetap dekat sama Allah, kita tetap bantu. Nah untuk Mas Imam memang lagi sakit parah. Dia itu sering sama bapak gitu loh. Itu berapa bulan setelah pernikahan? Belum sebulan-bulan aja. Oh, belum sebulan. Jadi belum ketemu Selasa Kliwon, Bi. Jadi belum pernah dianuin gitu. Iya, ya. Belum begitu. Bahasanya gitu. Belum angel, Bi. Kembali ke cerita tadi. Jadi Mas Imam itu lagi dalam keadaan sakit parah, Dek. Itu di rumah, bapak sering ngerawatin. Dengar sih katanya nutupin kamu, tapi aku nggak ngerti, nggak cerita bapak nutupin apa. Imam itu nutupin kamu, dia ngorbanan diri kayak gitu, katanya. Nah terus maksudnya apa? Nggak tahu, nanti aku coba tanya-tanya ke bapak, mipil pelan-pelan ngomong. Jangan ngomong dulu, aku telepon, malu, Bi. Jangan ngomong dulu. Akhirnya, itu aku setelah kejadian itu nelpon sama Mbak Hanum, aku sedikit lega, Mas. Tibalah Selasa Kliwon, deg-degan banget. Aku mau dicucus kayak apa ya, Bi? Mau didor. Itu ya, namanya Mas Hendri, belanjanya macam-macam, pirang-pirang banget. Campur-campur bahasanya, Bi. Kamar itu dirias-rias, Bi. Jadi pengantin gitu. Iya, diganti-ganti. Lampu listrik nggak boleh dinyalain, harus pakai lilin di berbagai sudut. Terus pakai kemenyan-kemenyan tertentu, wangi gimana lah. Aromaterapi gitu ya. Iya kayak gitu, Bi. Terus harus didandanin pakaiannya kayak putri-putri kerajaan kayak gitu loh. Ya aku nggak asing, orang keluarga aku sering pakai kayak gitu. Tapi aku sendiri kan nggak pernah pakai. Kadang buat menghibur diri di toilet gitu, aku cukup cantik pakai kayak gini. Tapi aku mau dicucus, aduh mau buat bikin tumbal. Nah ini tetap aku marah, nggak mau bedal-bedal. Tapi Mas Hendri itu datang dilus gitu, nurut, Bi. Hatinya ngelawan, tubuh nggak bisa. Tubuh tetap nurut sampai benar-benar aku diteletakin di ranjang di malam itu. Mungkin jam tengah wengi, Mas. Setengah malam, bener-bener tengah malam, lampu redup kayak gitu. Aku ngelihat, piye ya, aku udah tahu dulu mungkin itu yang aku harapkan. Sebagai wanita aku pengen dicucus, tapi kali ini seminggah, pergi jangan, itu menyeramkan banget. Tapi bener-bener Mas Hendri itu makin mendekat, ucul-ucul ngono loh, kayak gitu. Katanya melepaskan sesuatu, aku dilepaskan, dilucuti. Nah itu pas udah dekat, bener-bener itu badannya kayak gitu, Bi. Badannya itu mental, badannya si Mas Hendri. Badannya Mas Hendri mental sendiri, Bi. Kayak gitu. Dia sampai nabrak tembok, dia ngomong kasarnya, cari sini bangsat kayak gitu loh. Kalian nutupin, dia teriak-teriak tapi nudingnya ke arah tembok ke sana. Oh kalian nutupin, terus nuding ke arah Hanum. Jangan pikir keluargamu sanggup nutupin aku selamanya. Nuding ke Mbak Ranti ya? Iya, ke Mbak Ranti. Jangan pikir keluargamu bisa nutupin kamu untuk selamanya kayak gitu. Kita tanding ilmu siapa yang lebih hebat, katanya begitu, Bi. Pakai hahaha gitu. Iya, teriak-teriak. Nah itu nggak jadi dicucus, Mbak. Nggak jadi, Mas. Dia mendekat lagi, kayak gitu, Bi. Saat dengar nggak jadi dicucus, alhamdulillah nggak gitu. Ikut ya, alhamdulillah, seneng nggak? Aku yang ngomong alhamdulillah. Iya, maksudnya elunya. Tapi yang aneh gini, Mas. Akunya nurut, foreplaynya nurut, Bi. Jadi ya kayak uang gubel-gubelan gitu loh. Giliran cesnya aja itu lepas kayak gitu mental. Itu terulang lagi di malam Jumat Kliwon. Itu sama kayak gitu persis kejadiannya. Aku mental juga. Bahkan dia sampai berdarah-darah begitu ya. Ada kayak yang nembak lah, dia keluar pokoknya darahnya di sudut-sudut gini. Walaupun gelap tapi kelihatan ada yang melewer. Dia sama marah-marah kayak gitu. Akhirnya aku di saat itulah aku berani ngubungin bapak. Aku nggak bisa ngomong, cuman bisanya nangis toh di dalam telepon. Nggak apa-apa, Nduk. Bapaknya di seberang ngomong, nggak apa-apa, Nduk. Kamu harus ngalamin ini biar tahu, nggak apa-apa. Imam itu anak baik, malah ngelindungin kamu. Loh, Pak, yang bikin mental, yang lindungin, ya itu yang nutupin Imam sampai badannya kayak gitu, remek kabeh katanya begitu. Akhirnya terus gimana urusan Mas Hendri? Aku tuh, yo apa aku diguna-guna? Ya termasuk. Tapi ini urusannya besar, urusannya gede. Bapak belum dapat jalan keluar buat ngambil kamu. Angel, Bi. Udah segitu banget lah. Tapi ya memang ini
perlu sih penting ya buat si Henry, jadi nggak dimatiin lah gampangannya, tetap berusaha untuk dicucus terus, tapi kan nunggu ada tengah waktu lah. Akhirnya dia itu sholat mulai jadi sholat di bawah ininya, sholat sunahnya di bawah, semuanya lah belajar dari ini kan buku dari yang dia baca di bawah semua, nangis tiap malam. Akhirnya itu ada peristiwa di mana Henry, yang namanya orang kan ilmu, di atas ilmu ada ilmu lagi, dia itu ternyata ada perang sama lawan bisnisnya, lawan bisnisnya orang yang punya ilmu-ilmu kayak itu juga. Jadi di malam tertentu itu hampir Jumat Kliwon udah kemis wage banget Mas, udah kemis wage, aku sorenya ngelihat suamiku masuk ke dalam kamar, terus bau-bau macam-macam, terus aku dapat teriakan kencang banget dari dalam kamar. Nggak usah dicontohin ya, Bi. Itu ada yang jaga di luar 2 orang. Aku karena penasaran. Manusia. Aku langsung nengok keluar begitu. Yang pasti 2 orang itu masuk ke dalam. Terus aku. Begitu ada teriakan. Ada teriakan. Kemudian aku coba mendekat tapi nggak berani dekat banget. Yang pasti Mas Henry itu lagi dibawa sama 2 orang itu tadi. Keadaannya benar-benar darah semua, Bi. Dan dibawa ke rumah sakit meninggal. Mas Henry-nya meninggal. Nah itu akhirnya keluarga itu baru jemput. Nah ini pun bukan berarti saya waktu itu lepas dari ilmu guna-gunanya. Iya, masih tetap ada sisa di tubuhnya, disyariatin macam-macam, termasuk nyembuhin si imam. Itu ngundang kayak ceritanya apa ya, orang tuanya bapaknya lah yang jadi pendamping spiritualnya. Lama Mas, sampai 2 bulanan gurunya gitu ya. Sampai gurunya, ada happy ending enggak? Kata aku nanya seperti itu. Ya Mas, aku izin banget, pokoknya izin banget di hadapan keluarga. Tak pikir ya dulu ya namanya jiwa muda, aku sampai mengira itu usang, ternyata memang itu peraturnya buat menata budaya. Betul. Biar lebih baik. Betul. Biar lebih ini, ternyata seperti itu. Aku jadi tahu, aku malu banget. Bapak juga memilihkan imam, ternyata belum jadi suamiku aja udah berani berkorban seperti itu. Akhirnya langsung akhirnya Mbak, aku menikah sama Mas. Anakku akeh Mas. Alhamdulillah. Anaknya banyak sekarang, dan sekarang ketika cerita kayak gitu pun minding-minding kayak orang Jawa, pakai kebaya, pakai apa seperti itu. Umurnya udah 55 tahun. 55 tahun, waktu itu umur 55. Yeah. 55 umur 23 ya. Rentang berapa lah? Tahun 90-an. 90-an ya. 90-an. Ya, tahun segituan. 90-an. Jadi sekarang udah kayak Piai Jogja lah. Oke. Ya. Syukurlah, alhamdulillah, pokoknya ikut seneng ya. Akhirnya berjodoh dengan yang semestinya gitu, Mas Imam, yang orang yang baik gitu, yang paling cocok dengan Mbak Ranti ya, nama samaran. Udah Bro Ayung, udah Bro Ayung. Oke, terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Buat Bu Ranti juga terima kasih banyak. Semoga selalu diberi kemudahan gitu ya. Aku girang banget Bi hari ini. Kenapa? Auranya beda ya, beda ya. Sama Bro Labi beda ya. Gitu. Dia sendiri ada lagi. Pokoknya itulah apa namanya, Bu Ranti, semoga selalu diberi kebaikan, kemudahan bersama keluarganya dengan Mas Imam dan juga keluarga besarnya. Untuk kawan-kawan semua di rumah juga semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Dan ya, siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekarang cuaca juga masih hujan-hujan terus begini ya. Jaga kondisi kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di ngobor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.